Iya kan, kalau di Islam gitu, nanti memang berzina itu masuk surga. Cuma transit dulu. Jadi itu di neraka. Ya udah, berarti kan Nanti perkataanku benar bahwa orang yang berzina, mencuri, setelah korupsi dan setelah semuanya itu bakal dosanya masuk surga, habis, masuk bukan surga kan? berapa tahun, Kamu ngomong, nanti akan kamu dimasukkan ngomong ke dalam bukan. surga. Kalau kamu tanya kapan, ya jangan tanya gue, bukan gue yang pegang catnya. Tanya Yesus, Iya, Yesus yang pegang kerajaan surga. Nah, supaya kau ngerti ya. Orang Islam itu selama dia mati dalam keadaan Islam, dosanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di neraka dulu. Nanti setelah habis dosanya, baru nanti akan diangkat ke surga. Jadi kamu nyuci dosa dulu nih di neraka, cuci dulu dosamu di neraka. Tapi kalau benar, aku berusaha supaya aku tidak transit. Aku konfirmasi dulu. Kamu bakal cuci dosamu di neraka, bener apa enggak? Enggak lah, aku kan berusaha selalu Pak Erben, ini orang kayak begini ada nih, suka nih. Barusan tadi dosa. Bilang dia iya, belum ada 2 menit aku tanya dia bilang enggak. Gimana nih, orang kayak begini perlu dipelintir apa gimana nih? Kan aku bukan pencuri, aku bukan pezina. Kamu kalau tadi mengatakan terus, kamu harus cuci dosamu dulu di neraka selama berapa lama nggak tahu. Kamu mengatakan iya. Terus aku konfirmasi lah, kamu jangan kesurupan dong. Terus aku konfirmasi lagi, kamu cuci dosamu, kok kamu bilang enggak? Kamu belum ada 2 menit kok omonganmu seperti delay sama tempe. Begini, orang yang Pak Munir, orang yang selama hidupnya berdosa. Pak Munir, dengerin ya. Dengerin Pak Munir. Tapi masih dalam keadaan untuk kedelai jadi tempe aja, untuk kedelai jadi tempe itu butuh waktu kira-kira 3 hari. Omongan Bapak enggak berubah itu belum ada 2 menit loh, Pak. Saya kasih tahu Bapak ya, untuk delay jadi tempe itu butuh waktu 3 hari Pak untuk jadi tempe. Yang aku omongan bilang, Bapak belum 2 menit orang berubah. Islam yang berdosa, yang pencuri, omonganmu yang tuh loh Pak, kamu kan laki-laki. Tapi mati aku tanya dalam keadaan Islam, nggak apa-apa. Butuh waktu 3 hari. Omonganmu belum 2 menit kok udah berubah, ayo tak tanyain. Kamu laki-laki bukan, kok omonganmu mencela-mencela. Oke, tanya lagi. Yang tadi ini. Males gue tanya sama lu. Gini, kau tanya tadi. Orang Islam apakah nanti transit dulu? Orang Islam yang berdosa akan transit dulu. Kalau dia berat dosanya daripada timbangan kebaikannya. Nah, nanti setelah dosanya habis, berapa lama itu? Tergantung amal perbuatan dosanya. Kamu masuk neraka dulu apa ditimbang dulu? Kamu ditimbang dulu apa masuk neraka dulu? Ditimbang dulu, nanti akan menerima catatan amal. Ditimbang itu di mana? Sekarang aku tanya menerima catatan amal itulah dia tahu bahwa dia itu akan masuk neraka. Kapan? Pada waktu nanti hari akhirat apa sekarang? Pada waktu kamu mati? Di akhirat lah, di padang mahsyar. Nanti hari kebangkitan. Urutannya. Kamu mati di keranjang nih, mati. Belum, aku belum mati. Urutannya, kamu digebukin di kuburan enggak sama mungkar manangkir? Oke. Di kuburan itu hanya kalau di sekarang itu Kapolsek. Belum penjara sesungguhnya. Kapolsek. Apa? Ibarat Kapolsek. DP-nya doang. DP. Gimana? Kuburan itu Kapolsek. Anggaplah Kapolsek bukan tahanan yang sesungguhnya. Itu cuman DP itu yang di kuburan itu. Itu buat orang yang berdosa, orang yang banyak dosa. Nah, barang siapa yang selamat dari kuburan lagi, dari pertanyaan kubur, dari siksa kubur, nanti akan selamat seterusnya sampai ke akhirat pun selamat, nggak akan masuk surga, masuk neraka. Yang di dalam kubur itu yang digebukin tubuhnya apa rohnya? Rohnya lah, tapi tubuhnya merasakan sakit. Jadi roh sama tubuh masih bersatu di kuburan? Iya, masih. Aku nggak tahu deh kronologisnya itu gimana. Tapi yang disiksa itu pasti rohnya. Namun efek dampaknya itu tubuhnya akan merasakan sakit kan gitu. Makanya kemarin kejadian ada orang diotopsi, dikubur 3 hari. Setelah dibuka itu hancur semua. Itu kan ada itu yang di Manado, apa nggak salah itu. Semua orang kalau udah dikubur 3 hari juga hancur. Bukan 3 hari. Sorry, bukan 3 hari. 3 jam waktu itu setelah dibongkar kuburannya, rambutnya putih semua. Seperti uban. Lalu
Hidungnya itu bengkok, terus mukanya hancur. Ngomong apa kau? Coba itu masuk berita mana coba? Kau jangan asal ngecap kayak si One Way. Coba kau tunjukkan berita mana itu orang dikubur rambutnya putih semua. Aku bukan co-host, nggak bisa searching, Dek. Coba kau kasih aku kau. Oh iya. Malas aku sama kau. Kasih aku. Malas aku sama kau. Kau cuma bisa ngecap doang. Silakan Munir. Video atau link? Oke, walaupun video. Jangan video. Tampilkan suaranya. Bukan. Kalau video itu udah pernah kau share, itu belum terbukti. Belum. Udah pernah kau share di sini. Itu nggak terbukti. Itu rupanya bukan ujung-ujungnya video itu. Rupanya dia perempuan. Cuma penampilannya aja yang laki-laki. Iya, itu berita dari TV One kau ambil waktu itu. Jadi karena waktu itu gue bilang kau nggak nonton utuh. Udah, jadi nggak ada itu. Oke, lanjut. Itu ceritanya, dia itu anak-anak muda, sering mabuk-mabukan, nggak sholat. Setelah dibuka 3 jam, aduh mana videonya aku lupa. Nah, jadi Pak Munir, kalau di surga yang diajarkan Yesus itu jelas ya, tidak ada pesta kawin, pesta seks nggak ada. Yang ada di surga itu hanya menikmati hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, berbicara. Jadi di surganya Kristen bikin apa tuh? Iya, memuji apa? Kemuliaan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan aja. Memuji doang, berarti nggak usah lah hidup di surga. Ya, kalau bagi ibu. Kita cuma muji-muji Tuhan. Di surga. Coba kau bayangkan Erben, sehari kau nyanyi-nyanyi, apa nggak bosan? Loh. Apalagi seumur hidup kau, selama-lamanya nyanyi-nyanyi, nari-nari. Iya, kalau aku sih, kalau aku sih lebih bagus saya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menikmati kasih Tuhan itu lebih bagus. 72 laki-laki. Kalau sholat, suara Ibu Sophie kecil, Bu. Apa kau cari-cari? Kamu bakal dijujur 72 laki-laki. Enggak, ini Bu ini jadi ratunya para bidadari. Kemarin diperkosa 5 orang itu gila ya. Ada yang diperkosa 5 orang itu gila loh. Kamu kalau 72 laki-laki itu bisa jadi gila nggak itu? Munir, kamu kalau ada orang ngomong tuh gantian diam. Itu kalau ada ibu-ibu tadi yang suaranya ngomong, kamu diam. Jangan bertabrakan, kamu dewasa lah. Jangan kalau ada temennya kamu seolah-olah kamu raja gitu, sok pinter gitu loh. Ya. Lanjut. Munir. Ya. Dan lebih bagus. Kamu jelasin dulu tadi, digebukin itu rohnya apa tubuhnya? Rohnya lah. Loh, rohnya kan udah kembali ke Bapa. Yang di kuburan itu kan tubuh kamu, lihat. Ya Allah kan Maha Kuasa kan. Yang melakukan kan ini, rohnya. Yang menggerakkan tubuhnya kan rohnya. Loh enggak, berarti roh sama tubuh masih bersatu di dalam kubur. Gimana ceritanya ya? Rohnya itu pokoknya aku belum baca sih anunya itu. Tapi kalau yang penjelasan para ulama itu yang disiksa rohnya, tapi jasadnya itulah yang merasakan juga dampaknya. Jadi gini Munir, kau jangan takia. Kalau ada aku jangan takia. Sekarang aku tanya sama kau, siapa manusia tidak berdosa? Semua manusia berdosa. Nah, berarti kan dicuci di neraka. Iya. Benar nggak? Ya sudah nih Munir tadi. Enggak tergantung timbangannya dong Mbak. Ditimbang dulu nanti. Bertobat nasuha. Berarti semua dosa sudah diampunin. Paham? Berarti kalau sudah diampuni, kalau nggak udah diampuni berarti nggak perlu timbangan dong. Iya harus timbangan, itulah bukti Oke. Tuhan. Oke, sudah ditimbang. Oke, sudah ditimbang nih. Mana orang tahu kamu dapat gimana? Iya, sudah ditimbang toh. Ya. Nah, kenapa? Kalau sudah ditimbang kan udah tahu hasilnya. Ya.
Kenapa disuruh jalan-jalan lagi? Siratal mustaqim. Jalan. Jalan lah. Emangnya nggak boleh jalan-jalan? Siapa suruh bilang kata nggak boleh? Ada apa di sana? Jalan-jalan. Kalau 3. Pertama, siksa kubur. Disiksa kubur lolos, nggak digebukin, ya. Berarti udah bener. Ditimbang, udah bener. Jalan lagi. Lah terus yang berdosa gimana? Habis saya dengar belum selesai. Saya oke. Tenang Bu. Kami ini bisa percaya mereka masuk neraka itu luar biasa tuh, iman yang kuat tuh. Kalau umpamanya yang berdosa di kuburan digebukin, apa yang ditimbang lagi? Ditimbangan, udah masuk neraka, udah jelas salah. Berat timbangan dosanya lebih besar. Disuruh jalan lagi. Iya. Maksudnya apa? Begitu kan ada tahap-tahapan, step-stepan. Gitu ya. Sudah tahu hasilnya tetap aja disuruh jalan gitu ya. Lah iya, yang lucunya di mana? Ya lucu lah Bu. Contoh. Harus step juga. Gak mungkin kamu mau naik atas ke atas nggak ada step-stepnya. Bu, sudah tahu salah Bu. Itu pun dibikin lucu. Awalnya kan siksa kubur nih, kena siksa nih. Kan sudah dosa nih. Belajar lagi. Lah iya kan udah disiksa nih, udah tahu salah nih. Lah kenapa ditimbang lagi? Buat apa ditimbang lagi? Apakah nanti contoh dulu, tunggu dulu. Di kuburan dia digebukin. Itu kayak punya itu dalam. Pengen suka-suka aja hidup, pengen suka-suka masuk surga. Lah iya toh Bu. Lah iya semuanya ya harus melewati itulah. Iya, di kuburan digebukin. Kan di kuburan digebukin. Islam nggak akan percaya Yesus. Oh iya, nggak masuk. Kalau percaya pasti udah murtad. Kamu namanya Yesus ya itu kamu bilang kamu masuk surga karena Yesus. Yang dilakukan Yesus karena kalian percaya batu hitam yang bisa ngapus dosa. Ibu coba cara bicaranya. Kami Muslim. Bu, pelan Bu. Halo. Kami tebuin sama ngapus dosa. Ibu Ani. Aduh, belajar lagi. Ibu Uni, diam dulu. Ngomong itu gantian Bu, punya adab. Katanya orang Islam baik. Nah, saya ngomong itu bergantian pelan-pelan. Pakai ilmu kalau perlu. Mak kena azab. Katanya orang Islam, orang baik. Tapi cara ngomongnya begitu. Nah, ngomong yang baik-baik gimana? Pelan-pelan Ibu, pelan-pelan gantian. Di sini banyak orang. Udah 5 menit, saya kasih tuh waktu. Ngomong. Saya sebentar. Yang punya Zoom saya Bu, yang ngatur saya bukan Ibu. Mohon maaf ya. Ini siapa sih nih orang? Ya udah, kamu suruh saya diam. Saya yang punya Zoom. Saya punya Zoom. Jadi Ibu diam dulu. Ibu Yuni tenang. Satu-satu, ayo. Tenang dulu, sabar dulu. Anda punya Zoom. Kalau orang lain tak boleh masuk Zoom Bapak. Nafsunya jangan gede-gede, Ibu. Bu nih, nafsunya jangan gede-gede Bu. Diem dulu, dengerin orang ngomong. Gitu. Jangan kayak begitu Pak. Bentang-bentang Bapak punya Zoom, Bapak ngomong kayak begitu. Kalau begitu iya, memang harus begitu Bu. Kita banyak orang di sini, bukan Ibu aja. Ibu. Ya, jangan ngomong. Itu Munir, kamu ngomongin dulu tuh Munir. Munir, ngomongin dulu tuh istrimu. Bantai aja. Cewek dengan cewek, silakan. Bantai aja. Supaya kamu bertobat. Saya bagi kami waktu sebentar ya. Ya, oke, silakan. Oke, kita bicara tentang Yesus. Yakinkan saya bahwa Yesus itu Tuhan. Silahkan. Gampang, Yesus adalah firman. Kamu surah 4 An-Nisa ayat 171 dikatakan Yesus adalah kalimatullah dan rohullah. Yesus di dalam hadis pelan-pelan ngomongnya. Surah 4 ayat berapa Bu? Dengar. Surah 4 ayat Iya, saya nggak dengar, suaranya pelan. Saya nggak kedengeran. Suara saya masih nggak kedengeran Pak, segini Pak. Kecil memang suara Ibu. Nanti kata saya tak berani. Ini masih kecil. Itu besar, harus kayak gitu kayaknya. Tapi jadi makan mic-nya Bu ya. 171. Ini.
Ini saya tunjukkan yang bahasa Arabnya langsung. Ya. Wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan jangan kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah dan kalimatnya. Dia telah menyampaikannya kepada Maryam dan roh darinya, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian mengatakan ya. Di sini dikatakan Isa itu adalah kalimatullah dan rohullah. Asal usulnya, originalnya itu enggak sama dengan kita manusia tuh. Ya, walaupun ini bukan adik cantik, enggak dengar. Coba keras-keras sedikit. Ini masih tak dengar, Kak. Ah, kuat-kuat aja, teriak aja nggak apa-apa. Nggak marah saya. Ya, lanjut. Ini kalau kita bicara, kita samain Isa sama Yesus ya. Walaupun kita nggak setuju ini sama ya. Tapi kita anggaplah Isa sama dengan Yesus. Yesus itu, Bu, asal usulnya nggak sama dengan kita manusia yang lahir dari hubungan biologis. Yesus itu adalah kalimat Allah sendiri atau kata siapa? Nggak sama seperti manusia lain. Kata siapa? Siapa nih? Yang kira turun dulu nih. Yang menjawab turunin dulu. Semuanya turunin dulu nih. Siapa? Apa maju? Dulu bungkam dulu. Masuk. Congornya dibungkam dulu. Congornya dibungkam dulu. Saya lagi ngomong nggak sopan ya. Tinggi dari Yesus. Pak Erben, tolong bungkam congornya ini siapa yang ngomong? Ya, nggak sopan ini orang. Bentar. Diam kamu ya. Kamu berkata enaknya saja tentang Yesus. Sementara diam kamu, saya tekin kamu di dalam nama Yesus. Diam, tutup mulutmu. Cuma, sebentar. Ibu Sophie. Hebat dari Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu yang kau katakan. Sumpah. masih berani debat ya. Harusnya kamu yang disumpah. Anda tutup mic-nya atau saya yang keluar dari sini? Gini. Bentar Pak ya. Erben, tolong Anda mute. Harus ada moderator Pak Erben. Saya moderator. Oke. Pak Christian, moderator. Munir. Saya co-host. Udah. Sudah, co-host. Kalau Anda nggak mute dia, saya keluar dari sini. Oke, bentar. Ini co-host nggak jelas banget ya. Saya lagi ngomong, Anda biarkan orang lain bicara. Bentar. Nggak sopan. Munir. Udah kok selesai. Sudah. Gimana sih Pak Erben ini? Saya lagi bicara, kok Anda biarkan orang lain bicara? Itu si Munir telepon. Anda bisa tendang dia. Oke. Taruh aja dia tunggu. Munir bisa diam kan? Oke, udah. Silakan. Dia akan bisa, Pak. Saya ngomong nanti dia akan ngomong lagi. Saya tidak akan mulai bicara sampai Anda mute semua di sini kecuali saya yang bicara. Kunci mic-nya. Mana caranya? Mana cara kuncinya ini? Itu laki-laki. Oke, silakan Bu Sophie buka mic-nya. Terus saya paling nggak suka tuh kalau kayak begitu. Ya, itu paling nggak sopan congornya tuh. Ya. Udah nggak berani masuk ke Zoom-nya orang. Ya, beraninya keluar sendirian. Ya, orang lagi ngomong dia selak. Ini laki-laki paling nggak sopan sedunia nih. Nggak ada tata kramanya nih orang. Sebentar Bu Sophie ya. Cuma kalau kamu memang ingin dialog dengan saya tunggu kau sekarang. Link sudah saya bagi. Kau jangan jadi nggak jantan. Kutunggu kau sekarang. Masuk aja ke Zoom ini. Masuk room. Iya. Aku dan kau. Bukan temanya Sophie apa, boleh, terserah. Buka. Tanpa tema, bebas. Kau tanya apapun, aku tanya apapun. Tanpa tema, bebas. Ya, cuma Anda tuh hebat gitu loh. Oke. Mau dengan saya, mau dengan Ibu Sophie, kau masuk sekarang. Kau jangan hanya berani keluar di Zoom-mu. Kau masuk ke sini. H2H. Dengan saya, dengan Ibu Sophie, terserah kau pilih yang mana. Tema bebas. Ya, tema bebas. Sopan itu orang masih bilang. Itu paling nggak sopan tuh. Apalagi si Munir ini nggak sopan. Oke. Ibu Yuni yang tadi sama Ibu Sophie yang bicara, silakan dibuka mic-nya. Yuni silakan. Kan udah nggak muka.
Imut lah, Bang Juma suruh masuk, bro, masuk aja Bang Juma. Iya, masuk. Silakan. Ya, Bu Sophie, lanjut Ibu yang cantik, yang manis, yang pandai menabung, silakan. Oke. Kembali ke topik. Munir. Ngomong aja sendiri. Oke, udah dijelaskan ya. Jadi tadi Ibu Sophie bilang, Ibu Yuni ya, bahwa Isa itu kejadiannya berbeda dengan Ibu Yuni dan saya. Karena kita ini semua kan hasil biologis. Tetapi Isa itu, kalau kita setuju bahwa itu adalah Yesus, dia memang benihnya dari Allah, firman dan oleh rohnya, itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Bisa diterima Bu Yuni? Oh, gara-gara dia tidak punya bapak aja jadi bukan Tuhan. Dia firman Allah, kalimat Allah, kalam Allah yang menjadi manusia. Iya kan cuma kalimat doang. Kenapa bisa jadi Tuhan? Oke, sekarang saya tanya sama Ibu. Kalamnya Allahnya Ibu itu di dalam diri Allah atau di luar? Iya, kalam itu kan berbicara. Allah berbicara, berfirman. Ibu, menurut Ibu Yuni, sama enggak firman dengan berfirman? Firman itu ya kata-kata, berfirman itu mungkin berkata. Disinilah kegagalan daripada Ibu dan si Juma. Firman itu bukan kata benda. Di Muslim sendiri memahami kata firman ini belum sepakat. Ada ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa firman itu kekal, bukan ciptaan, bukan makhluk. Tapi ada juga Mu'tazilah mengatakan firman itu ciptaan. Sekarang Ibu mau yang mana, ahli sunnah wal jamaah atau Ibu Mu'tazilah? Pokoknya yang saya tahu waktu Maryam mau mengandung kan, katanya ditiup rohnya. Itu saja, udah gitu udah besar itu baru diangkat jadi nabi. Bukan tiba-tiba besar jadi Tuhan. Yang bisa besar jadi Tuhan itu kenapa? Berarti Ibu ini nggak nyimak, dari tadi udah dijelaskan. Yesus mengaku dirinya Tuhan, bahkan dikatakan ini ya, supaya Ibu bisa memiliki data. Alkitab kami ini, Bu. Alkitab, kata Al-Quran kan nggak ada. Dengarin ya. Ini Tuhan ya. Biar Ibu bisa melihat. Ntar dulu. Kitab Perjanjian Baru. Kitab Injil ya. Kata ini. Ini malaikat Tuhan. Setelah malaikat Tuhan difirmankan oleh Tuhan, ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, itu di Lukas ya. Tar. Sebentar. Lukas 2 kalau salah. Oh ya, Lukas 2 ya. Sebentar ya. Yang malaikat itu kan ngomong sama Maria kan? Iya. Iya, jadi supaya Ibu Yuni dapat intinya pembicaraan kita. Oke, langsung saya tunjukkan aja ini. Ini lihat. Maka tampaklah malaikat Zakaria kepada seorang malaikat. Terus? Saya mah kalau ngomong kayak begini, nggak boleh slow. Memang dari sononya saya kayak begini, mau pakai attitude lagi. Ini cara bicara. Aku lihat nggak ada attitude, kok nggak ada dimarahin? Bukan, cara bicara Ibu itu kan. Sabar aja lah. Oke ya, saya
Lo ceweknya kemana? Kok lari? Bukan lari, Ibu nggak bisa diajak diskusi. Nah, memang cara saya udah begini sama ibu mertua saya, bapak mertua saya juga kayak begini, harus terima lah. Oh, berarti Ibu keturunan yang begitu ya? Mana kesuwen nih Mas. Iya. Oke, saya tunjukkan Yesus Tuhan ya. Nah, saya pakai ini aja. Pakai ini. Ngobrol dulu. Saya harus presentasi. Iya, Bu. Silakan ngobrol. Aku presentasi aja. Bu Yuni. Enggak, monggo. Bu Yuni, saya mau nanya Bu Yuni. Iya. Ada menurut ini yang Ibu tahu ya tentang Ibu baca tentang kitab Ibu gitu ya. Nabi mana Bu di dalam kitab Ibu itu, Quran itu, yang dia itu bisa naik turun surga gitu loh. Iya, waktu itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Bisa dia naik turun surga. Terus dia nanti naik lagi ke surga gitu. Dari surga gitu, Bu. Dari surga turun ke bumi. Lalu dari bumi naik lagi ke surga gitu. Nanti turun lagi ke bumi. Siapa Bu? Kan kemarin kan sudah dibilang katanya Yesus itu cuma ngambang sampai ke langit doang, dia nggak masuk ke surga. Ngambang di mana Bu? Ada Bu? Di Quran di mana tuh? Nah, di Quran di mana Bu? Ada tulis ngambang gitu. Di satu ngambang. Ada katanya di buku apa? Di mana? Di Bible apa gitu loh. Kalau di Bible cuma terangkat ke surga Bu, bukan ngambang-ngambang gitu loh. Mana ada terangkat ke surga, paling terbilang terangkat ke langit. Iya kan. Aku pulang ke rumah Bapak. Rumah Bapak di mana? Ngambang. Ribut Pak Dong. Tunggu, saya buka ya. Saya buka bahasa aslinya. Jadi Ibu Yuni gini Bu ya, Ibu itu kalau masuk ruang diskusi, Ibu harus berbasis data. Jangan sampai Ibu hanya mendengarkan omongannya si Juma. Tapi Ibu, contoh, kalau Ibu mengatakan Yesus itu ngambang gitu, ada datanya. Mana data yang ngambang itu di Quran mana? Nah, kalau di Quran ya, di Alkitab mana? Kalau jadi gini, sambil Pak Christian Crusader ini. Juma, ya Ibu boleh ngomong sampaikan kepada Juma. Juma itu suka pelintir-pelintir. Waktu saya kemarin debat sama dia, ya kan, saya bukakan itu. Salah yang dibilang itu. Itu suka melintir, makanya harus tahu. Itu silakan ya. Jadi kalau Ibu mendengarkan orang Muslim ngomong sesuatu tentang Yesus, Ibu harus cari data, betul enggak begitu? Baca Alkitab secara utuh. Saya sekarang pikir kan juga sesuatu yang mustahil. Coba kamu orang tua, secara kita pikir juga secara logika, kan? Ini ya. Adam itu manusia tiba-tiba kok jadi ada seorang manusia tiba-tiba jadi Tuhan, kan itu sesuatu yang nggak mungkin. Berarti bentar, Ibu Yuni, tadi kan saya sudah jelaskan etimologi Tuhan itu kan artinya penguasa. Ibu orang Jawa nggak, Ibu Yuni? Penguasa itu kan dia yang menciptakan. Jadi di mana? Dengar dulu. Waktu bumi ini Bu Yuni, ya. Ini salah satu kekurangan Bu Yuni itu loh. Orang belum selesai jelaskan, Ibu belum langsung. Diam dulu, dengar dulu. Dengarin ya, lihat ya. Malaikat. Dengar ya. Oke, ini sebentar. Ini lihat Ibu Yuni ya. Malaikat menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan, Elizabeth, saudaranya Maria, bukan saudara Harun ya, memanggil anak dalam rahim Maria itu sebagai Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya, Yesus mengakui dirinya Tuhan. Dikatakan begini, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Yang berikut, Bu, murid-murid memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu, dan seterusnya. Orang buta memanggil Yesus sebagai Tuhan. Oke, data-datanya banyak, Bu, ini. Perempuan Kanaan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Orang tua anak yang sakit ayan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, kasihanilah anakku, dikatakan begitu ya. Sakeus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Perempuan Samaria memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ini dia data-datanya. Tuhan, engkau tidak punya timba, dan seterusnya. Pegawai istana memanggil Yesus sebagai Tuhan. Cuman masalahnya ibu sekarang tidak mengerti arti kata Tuhan. Kalau kalian memanggil saya Tuhan nggak boleh ya? Hah? Kalau kalian memanggil saya Tuhan nggak boleh ya? Ya, masalahnya ibu layak nggak dipanggil Tuhan? Nah, terus juga gini Le. Oke. Ini aku mau seskin dulu. Aku mau seskin dulu ya. Oke, silakan. Inilah omongan Juma yang bilang ngambang itu. Katanya tidak ada di dalam Alkitab. Siapa bilang? Nah, itu ZCC itu nggak ada satupun yang sopan loh aku lihat. Kebiasaan. Nah ini Markus 16. Kalian orang Kristen tuh banyak yang nggak sopan. Berbaca dong. Bu ini ya. Kami ada datanya, Bu. Kami ada dalilnya ya, Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke surga, ngambang dan di langit itu loh. Lalu duduk di sebelah kanan Allah, itu loh. Cantol, Pak, cantol. Ya, mereka begitu. Jadi Juma itu hoax itu tuh. Mana itu? Dia ngambang-ngambang. Terangkanlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jelas ini loh ayat ini. Kami ada datanya, Bu, dalil. Kalau Juma asumsi. Itu loh. Memang tujuan dia untuk nyerang Juma itu punya ilmu aja. Mana ada ilmunya Juma itu? Suaranya aja tinggi. Kalah tinggi sama gue. Itu loh. Itu ya saya buktikan ya. Ngambang dah itu. Ya udah saya ngomong belum. Nanti kan tetap beradab pula. Boleh ngomong belum? Silakan. Diam. Oke. Kalau kalian anggap Yesus itu Tuhan, kan? Setiap perkataan Tuhan adalah firman. Kan? Jadi kalau maksudnya anak kecil kan paling-paling lah itunya 5 tahun kan. Udah bisa ngomong, udah bisa berbicara, berkata, berfirman katanya. Ada yang tulis-tulis nggak sampai dia berapa 33 tahun apa? Ada nggak? Apa yang dipercakapkan itu? Maksudnya Ibu gimana sih? Maksudnya tuh simpel aja. Tuhan, setiap perkataan Tuhan adalah firman kan? Nah, kita punya anak. Baik 5 tahun udah ngomong kan? Mama, Mimi cucu, Mama kan? Itu juga firman kan? Kenapa nggak ditulis apa? Dia umur berapa itu? 33 tahun, Mbak? Ditulis, Bu. Umur 12 tahun dia sudah berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Nah, tuh yang lainnya nggak ada. Ada dong. Bahkan masa kecilnya ada di dalam Mazmur. Jadi setiap Yesus perkataan, berarti setiap hari lah harus ada tulisan setiap perkataan. Ibu, Yesus nggak nggak begitu, Bu. Setiap kata-kata Yesus sebentar. Yesus umur 12 tahun saja sudah mempunyai hikmat sekelas ahli-ahli Taurat. Coba dibukakan, Pak. 12 tahun dia berdebat dengan ahli Taurat. Kemudian Yesus berkata begini, Bu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tinggal tetap. Jadi perkataannya Yesus itu nggak seperti kata saya, kata Ibu, apalagi kata Pak Munir yang 2 menit bisa berubah dari delay jadi tempe. Yesus mengatakan, gini. Tuhan berfirman. Ya harus ditulis. Yesus pengajaran.
Ibu, Yesus itu mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tinggal tetap. Ibu ngerti enggak? Nah, itu yang saya tanyakan, mana ngomongan dia itu dari umur 5 tahun sampai 33 tahun itu mana? Bukan cuma umur 12 tahun. Jadi yang cantik. Bu, Yesus itu ketika mengajar, kalau ibu tahu Yesus itu bangsa Yahudi. Yesus itu lahir dari bangsa Yahudi, bukan di Arab, bukan di bawah pohon korma. Jadi Yesus itu baru boleh mengajar ketika dia berusia 30 tahun. Itu sesuai dengan tradisi pada waktu itu. Berarti dia bukan Tuhan lah. Enak aja dia bukan Tuhan. Dia Tuhan itu karena dia memberikan kuasa surga dan bumi dalam firman. Ya. Garis bawahi itu sudah. Lihat nih Bu, Yesus mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku tinggal tetap. Karena ada Bu, kalau bukan Tuhan perkataannya bisa tidak akan lenyap. Yesus mengatakan datanya dari umur 5 tahun sampai 33 tahun itu mana data? Di depan Ibu nih loh. Saya Ibu nggak lihat. Bu, penulis kitab itu Bu, enggak harus semuanya dituliskan Bu. Sekarang saya tanya ke Ibu di Quran, ya kan, mana perkataan baginda dari umur dia masih kecil gitu loh, sampai dia sebelum dia 40 tahun. Nah itulah bedanya. Mana Bu? Saya udah bilang Nabi Muhammad itu Nabi Rasul. Nah lalu dia gini Bu, gini. Bu, gimana Bu? Ini Bu, gini aja Bu. Rasul itu berbeda. Gini aja Bu, pertanyaan saya Bu. Di mana di Quran, Ibu boleh cari di surah atau di hadis mana, Allah berbicara langsung kepada baginda Nabi? Ulang. Di mana di surah mana dalam Quran maupun di hadis, Allah SWT itu berbicara langsung kepada baginda Nabi. Tanpa perantaraan Jibril. Tanpa perantaraan Jibril. Bukan surah Maryam dong, surah 19 ayat 27-30. Mi'raj aja dikasih itu 5 waktu sholat tutup. Isra Mi'raj kan nggak ada di dalam Quran. Iya. Baca itu Isra Mi'raj itu, Bu. Itu Isra Mi'raj itu baginda Nabi itu ketemu malaikat atau ketemu Allah SWT langsung? Waktu Isra Mi'raj ya ketemu Allah. Mana Bu datanya Bu? Coba buka di surah mana itu? Lah. Jadi mana coba? Cari aja Isra Mi'raj. Mana ada nggak? Atau dia ini ketemu sama malaikat Jibril itu? Ada teman-teman bisa tahu? Saya screen di mana tuh? Kisah Isra Mi'raj. Ya kan teman-teman? Ibu Sofi di surat Maryam 19 ayat berapa Bu? 27 sampai 30. Oke. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang berperangai buruk, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam mayunan?" Dan Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Lihat, ini pada waktu sebentar. Pada waktu Yesus masih di dalam kandungan. Ini Ibu baca tafsir, Bu. Ibu baca tafsir Jalalain. Saya perlu buka laptop nggak ya Pak Erben? Kayaknya nggak perlu ya. Itu saya sudah bikin sih. Ibu baca tafsir Jalalain, baca tafsir Ibn Katsir. Ya itu jelas Bu. Pada waktu itu Isa masih nenen. Dan Isa berkata dia sudah menjadi seorang nabi dan bahkan sudah diberi Alkitab. Lihat ini. Bahkan di dalam Quran Ibu aja, Isa itu waktu kecil sudah membuat mukjizat. Ya enggak? Saya bilang Isa loh. Itu nabi. Ini Isa belum punya gigi loh Bu. Ini Isa belum punya gigi udah ngomong loh bahwa dia seorang nabi. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan ini? Apalagi yang mau dijelaskan? Yang saya mau tanya, bagaimana Isa ini masih nenen belum punya gigi bisa ngomong dia seorang nabi dan diberi kitab? Itu kan mukjizat dia.
Aduh, aku ngomong sebentar, Bu ya. Nabi-nabi dalam Quran itu ajarannya apa, Bu? Kecuali la ilaha illallah. Semua nabi cuma ngajarkan itu, Bu. Bu dipikir. Ayo ajaran Musa apa? La ilaha illallah. Ajaran Abraham apa? La ilaha illallah. Yakub la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. Enggak ada ajaran yang lain. Isa la ilaha illallah. Sadat semua. Betulnya ibu mikir, kenapa semua nabi dalam Quran ajarannya cuma itu doang? Ya karena memang Allah dari dulu sampai mau mati, ya tetap satu Bapak. Lah iya Bu, saya tanyakan Tuhan. Aku tanya, di mana Allah disebut Bapak? Di mana Allah disebut Bapak? Tuhan ya Allah lah, yang kamu aja yang orang nyebut Bapak. Kita orang nggak pernah nyebut Bapak. Mana di dalam Quran dikatakan Allah SWT adalah Bapak? Ya Allah ya Tuhan kami, nggak ada lah semua Bapak. Ngapain pula nyebut Bapak? Lah tadi kenapa Ibu mengatakan ajarannya menyembah Bapak? Ibu kan bukan anak Tuhan. Ibu nggak bisa mengatakan Tuhan itu Bapak kan? Alkitab mengatakan barang siapa tidak mempunyai Roh Kudus di dalam dia, maka dia tidak bisa mengatakan ya Aba ya Bapa. Selama Ibu tidak lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Ibu tidak akan diberikan karunia Roh Kudus. Kalau di dalam Ibu nggak ada Roh Kudus, Ibu nggak akan begini, Bu. Iya, makanya kita ini anak-anak Tuhan, karena kita mengenal Allah kita sebagai Bapa. Hubungan kita sangat dekat. Allah yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Beda, Bu. Beda. Iya, beda. Itu saya tanya. Beda. Kalau kita anaknya, Bu. Kita itu, ya. Kita itu anaknya Tuhan, Bu. Kita itu anak-anak Tuhan. Makanya Ibu itu nggak bisa jadi anak Tuhan selama Ibu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tanya baik-baik dengan Anda. Coba Anda jelaskan, yakinkan saya bahwa Yesus itu Tuhan. Anda pun enggak. Itu. Nah, itu tadi kan sudah dikatakan. Pertama begini, asal-usul Yesus tidaklah seperti kita. Dia adalah anak tunggal Allah yang ada di dalam diri Allah, Bu. Dia nuzul, dia sang firman, nuzul ke dalam dunia sebagai manusia. Jadi orang Kristen itu, ya, kalau Ibu percaya firman itu nuzul jadi kitab di malam Lailatul Qadar, orang Kristen percaya firman itu nuzul bukan jadi kitab. Firman itu nuzul menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu Allah dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Yesus adalah Allah dalam rupa manusia, yang kita sebut sang anak. Karena dia dalam rupa hamba atau doulos, yaitu dalam rupa manusia. Sedangkan Allah dalam hakikatnya sejati kita menyebutnya Bapa. Jadi Allah itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan oleh orang Yahudi mereka menyebutnya Bapa. Yang kelihatan mereka menyebutnya Sang Firman. Nah, Sang Firman inilah yang di dalam Perjanjian Lama menampakkan diri kepada para nabi. Di dalam Perjanjian Baru Sang Firman ini nuzul menjadi manusia dan bernama Yesus. Tapi dia bukanlah Isa yang lahir di bawah pohon kurma, apalagi keponakan Musa dan Harun. Itu salah silsilah. Yesus yang adalah orang Yahudi itu bukanlah keponakan Musa dan Harun, dan lahirnya tidak di bawah pohon kurma. Lahirnya adalah di Migdal Eder, Bethlehem, Efrata, tanah Yehuda, sesuai dengan nubuatan Mika 5 ayat 2 dan Mika 4 ayat 8. Jadi nggak pernah ada yang namanya Yesus lahir di bawah pohon kurma, apalagi palungannya dipindah di bawah pohon kurma. Jadi Ibu itu mempercayai Galatia 1 ayat 6 sampai 8, yaitu Injil yang berbeda. Injil yang mengatakan Yesus diserupakan dan tidak disalib. Injil yang mengatakan Yesus itu tidak pernah mati bagi dosa-dosa kita.
Ibu itu seperti 2 Korintus 11 ayat 4, Bu. Ibu itu percaya kepada Yesus yang lain, bukan Yesus yang adalah Al-Masih, yang penyelamat, sang juru selamat yang mati bagi dosa-dosa kita. Tapi ibu percaya pada Isa, Yesus versi Arab yang lahir di bawah pohon korma, yang mana tidak mungkin bisa menyelamatkan ibu. Kalau ibu nggak percaya kepada Injil yang asli, maka ibu tidak akan pernah diselamatkan. Dan berlakulah Maryam 7:1 atasmu, yaitu kamu harus mendatangi neraka dan kamu kekal di dalamnya. Begitu, Bu. Karena Yesus mengatakan barang siapa tidak percaya akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu, kata Yesus. Kalau ibu nggak percaya Yesus adalah Tuhan, maka ibu akan mendatangi neraka sesuai dengan Maryam 7:1 dan ibu akan kekal di dalamnya. Karena Yesus mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, Bu. Mudeng ya. Jadi ibu berdoa sehari 17 kali, tunjukilah aku jalan yang lurus. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau ibu nggak melalui jalan itu, ibu nggak percaya Yesus adalah Tuhan, maka ibu nggak akan bisa mengenal Allah. Ibu nggak akan bisa mengenal Bapa. Karena Bapa hanya bisa dikenal melalui sang anaknya, yaitu firman Allah, yaitu Yesus. Begitu, Bu. Mudeng, Bu? Mudeng? Mudeng, Bu? Udah belum? Udah. Udah. Gantian saya ya. Kok Allah punya anak ya? Macam mana Allah bisa punya anaknya itu? Kita jelasin. Ya. Jadi begini, Bu, istilah anak Allah di dalam Alkitab itu tidak seperti dugaan ibu. Kalau Quran kan mengatakan Allah tidak beranak karena dia tidak punya istri. Tetapi ketika Alkitab menyatakan Yesus adalah anak Allah, memang Allah tuh satu-satunya. Dia tuh tidak serupa dengan manusia, punya istri, punya pacar, punya selingkuhan. Bukan, maksud saya begini. Ketika dikatakan di dalam Quran Allah tidak punya anak, Allah kan anaknya perempuan tuh, Alata, Al-Uzza dan Manat, ya kan? Dan Allah mengatakan di surat Al-An'am, surat 6 ayat 101, bagaimana dia bisa mempunyai anak kalau dia tidak mempunyai sahibah atau pasangan perempuan. Jadi istilah anak Allah itu di dalam konsep Islam adalah istilah biologis. Allah harus punya istri kalau dia mau punya anak. Tapi nggak begitu, Bu. Di dalam konsep Alkitab, anak Allah itu artinya dia keluar dan datang dari Allah. Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Segala sesuatu yang keluar dari sumbernya, namanya sang anak. Contohnya anak sungai, Bu. Anak sungai itu adalah anak sungai itu adalah cabang sungai yang keluar dari sumbernya. Anak kunci, anak tangga. Ya itu kan bukan berarti bapak tangga nikah sama ibu tangga kemudian punya anak namanya anak tangga, kan nggak begitu, Bu. Anak Allah itu artinya dia berasal dari Allah, begitu.